Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 Menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, sedekah pada dua orang ini agar rezeki dan pahala berlimpah ruah. Buktikan sekarang juga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya ibuku meninggal secara mendadak, tidak sempat berwasiat. Saya menduga jika ibu saya bisa bicara, beliau akan bersedekah. Apa ada pahala untuk ibu saya apabila saya bersedekah untuknya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya." Dalam sebuah hadis lain, ada seorang berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya ayah saya meninggal dan belum berwasiat. Apakah sedekah saya mampu menebus dosa-dosanya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya." Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pahala sedekah mampu menebus dosa-dosa orang tua kita. Pahala sedekah sangatlah bermanfaat bagi orang tua kita meskipun sudah meninggal dunia. Pahala sedekah akan sampai kepada orang tua kita, insya Allah. Itulah kenapa kita sering menemukan perintah bersedekah di dalam Al-Quran dan hadis. Mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Sedekah untuk orang miskin hanya bernilai sedekah, sementara sedekah untuk kerabat bernilai 2, yaitu bersedekah dan bersilaturahmi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak suka dengan orang yang sombong dan memegahkan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Di setiap rezeki yang kita dapatkan masih ada hak milik orang lain yang membutuhkan. Dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, yang memiliki arti bahwa dalam setiap harta terdapat hak orang lain, orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Selain itu, dalam sebuah hadis riwayat menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan bahwa dengan memberi sebagian harta yang dimiliki dan tidak akan membuat seseorang menjadi fakir. Ada 3 hal yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak akan berkurang harta mereka karena bersedekah. Tidak ada seorang hamba pun yang menzalimi kemudian ia bersabar. Pasti Allah menambahkan kemuliaan, dan tidak ada seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta kecuali Allah dan membukakan baginya pintu kekafiran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat beriman, tahukah kalian bahwa bersedekah pada dua orang ini bisa membuat rezeki
dan pahala berlimpah ruah. Lantas siapa saja orang-orang tersebut? Namun sebelum lanjut, saya ingin mengajak Anda semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Maka dengan begitu, Anda ikut serta dalam mensiarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Dan bagi Anda semua yang sudah subscribe maupun masih belum subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membalasnya dengan kebaikan pula. Banyak orang tua yang sebetulnya membutuhkan, bahkan anaknya. Namun kebanyakan dari mereka merasa tidak ingin merepotkan anaknya. Ada sebuah hadis menyebutkan, jika kita membantu orang tua, justru mendapat pahala 700 kali lebih. Itu bagian antum kirimkan. Demi Allah, saya katakan di dalam hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala dikalikan 700 lebih, tapi ridho Allah turun ke tempat antum pada saat itu juga. Bahkan ridho Allah berikan bisa membuat segala permohonan menjadi terjawab. Dua golongan kerabat. Yang pertama, hubungan dekat tetapi tempat berjauhan. Ada yang tempatnya jauh tapi hubungannya dekat. Yang kedua, hubungannya jauh tetapi tempatnya berdekatan. Termasuk golongan ini yaitu tetangga dekat yang tidak ada hubungan kekeluargaan. Golongan kedua itu bisa tetangga, orang yang tidak ada hubungan famili secara mahram, cuma tetangga antum. Bahkan walaupun berbeda agama dan keyakinan, masih ada peluang infak di dalam perbuatan baik tersebut. Baik, video kali ini saya rasa sudah cukup. Semoga bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.